Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam seri teorema dan buktinya. Pada episode ini saya akan membahas sebuah teorema, tetapi tidak dengan buktinya. Namun demikian saya akan menceritakan apa saja yang diperlukan untuk membuktikan teorema tersebut. Agak panjang ceritanya, makanya saya tidak memberikan buktinya pada kesempatan ini. Teorema yang dimaksud adalah teorema nilai rata-rata yang berbunyi sebagai berikut. Jika f adalah fungsi pada interval tutup AB ke R yang kontinu dan terdiferensialkan pada interval buka AB, maka akan terdapat bilangan C di interval buka AB sedemikian sehingga f aksen C sama dengan FB min FA per B min A. FB min FA per B min A ini merupakan lajur rata-rata F pada interval AB. Nah, sebagai ilustrasinya, kalau ini adalah grafik fungsi F pada interval AB, ini titik A, FA dan itu B, FB. Kalau kita tarik ruas garis yang menghubungkan kedua titik ujung tersebut, maka gradiennya adalah FB min FA per B min A. Nah, teorema ini mengatakan untuk F yang demikian, mestilah terdapat C di antara A dan B, sedemikian sehingga F aksen C, yakni gradien dari garis singgung ini, sama dengan FB min FA per B min A. Nah, mengapa saya tidak akan membuktikannya pada kesempatan ini? Karena teorema ini membutuhkan banyak teorema lainnya yang tentu saja harus saya jelaskan atau saya buktikan juga begitu. Bukan hanya satu atau dua teorema, tetapi banyak teorema. Nah, dalam kasus khusus ketika FA sama dengan FB, maka pernyataannya dikenal sebagai teorema Rolle. Nah, bila kita dapat membuktikan teorema Rolle, maka teorema nilai rata-rata terbukti. Jadi teorema Rolle ini adalah kasus di mana FA sama dengan FB. Nah, tetapi untuk membuktikan teorema Rolle, kita juga harus membuktikan teorema eksistensi nilai ekstrim, nilai maksimum dan minimum. Juga kita perlu teorema lokasi titik ekstrim. Jadi ini saja sudah 3 teorema. Untuk membuktikan teorema eksistensi nilai ekstrim, kita perlu teorema fungsi terbatas dan juga sifat kelengkapan bilangan real. Mungkin sifat kelengkapan bilangan real ini dapat kita asumsikan sehingga kita bisa memakainya. Tetapi kemudian kita juga perlu teorema Bolzano-Weierstrass yang berkaitan dengan barisan. Jadi kalau kita memiliki barisan terbatas, maka barisan itu akan mempunyai subbarisan yang konvergen. Dan masih ada satu teorema lagi, yaitu teorema barisan monoton yang terbatas. Kalau barisan monoton dan terbatas, maka barisan itu konvergen. Ini sebagian dari teorema yang jelas-jelas nanti akan diperlukan untuk membuktikan teorema nilai rata-rata. Sebetulnya masih ada teorema lain yang karena keterbatasan ruang tidak saya tuliskan di sini, yang menyatakan jika F kontinu dan nilai F di suatu titik positif, maka di sekitarnya akan positif juga. Lalu ada teorema lain yang mengatakan jika F kontinu di suatu titik C, lalu kita punya barisan yang konvergen ke C, sebutlah barisan Xn, maka nilai Fxn akan menuju nilai Fc. Jadi ada banyak teorema di balik teorema nilai rata-rata ini. Ini memberikan gambaran juga bahwa matematika terdiri atas pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. By the way, omong-omong, materi ini dibahas dalam mata kuliah kalkulus tetapi tidak dibuktikan. Pembuktian teorema nilai rata-rata ini sendiri dan berbagai teorema lainnya ini
dibahas dalam mata kuliah analisis real di S1, yang biasanya nama mata kuliahnya diberi kata pengantar atau pengenalan. Di ITB nama mata kuliahnya adalah pengantar analisis matematika. Nah, saya mungkin akan membahas teorema barisan monoton pada episode berikutnya, dan berikutnya juga tentu saya akan membahas teorema Bolzano-Weierstrass dan teorema-teorema yang akan dipakai untuk membuktikan teorema nilai rata-rata. Oke, untuk sementara itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga memberikan gambaran tentang teorema-teorema dalam matematika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.